Bab 661 Pembunuh. Waktu adalah yang paling kejam. Ia dapat menghapus segalanya dan mengubur suka dan duka. Semua jejak, nyata dan tak nyata, pada akhirnya akan terhapus perlahan. Lunasnya penuh dengan lubang, seperti sarang lebah. Papan kayu suci itu seperti lumpur dan akan berubah menjadi debu. Kapal naga suci pertama yang dapat melintasi penghalang dunia telah benar-benar membusuk. Di dalamnya kosong. Tidak seorang pun tahu di mana jasadnya dikuburkan. Xiao Chen berdiri di sini untuk waktu yang lama, dan kemudian dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Urat kuno gunung tandus ini runtuh sepenuhnya, dan asap serta debu membubung, mengubur kapal Zulong sepenuhnya. Kapal Zulong, yang membawa harapan Kyushu, kembali ke Loes dan menjadi sejarah. Kesedihan Kyushu, dan semua pahlawan menjadi masa lalu. Dewa perang yang kuat Xingtian, Qiu yang tegas dan berani, leluhur Kyushu, keanggunan mereka yang tak tertandingi masih jelas terlihat di depan mata mereka. Jika mereka tidak binasa, betapa menakjubkannya mereka jika mereka kembali 30.000 tahun kemudian. Akhir musim gugur ini sangat suram, dengan semua pohon layu dan daun-daun yang jatuh seperti air mata. Ketika angin musim gugur bertiup, daun-daun yang jatuh berdesir dan terbang di seluruh langit, membuat kekacauan. Bunga-bunga layu dan daun-daun layu, rumput dan pohon-pohon menangis bersama, kesedihan dari 9 negara bagian. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen melangkah pergi. Waktu seperti pisau, yang secara bertahap akan menghancurkan semua yang ada di belakang. Mengesampingkan depresi, Xiao Chen terus maju, dengan tenang. Sesekali melihat ke belakang, dia hanya bisa mendesah pelan. Debu kembali menjadi debu, bumi kembali ke bumi, semua hal sama, dan tidak ada perbedaan antara orang suci dan semut. Berjalan keluar dari tempat yang menyedihkan itu, Xiao Chen mengunjungi kembali alam Changsheng, menyaksikan awan bergulung dan terbuka, menyaksikan matahari terbenam, menyaksikan bintang-bintang bersinar, seolah-olah dia tidak pernah pergi, langit masih hari itu, dan bumi masih bumi itu. Alam Changsheng telah mengalami kembali peradaban dewa dan iblis, dan tokoh-tokoh tingkat semi-leluhur telah lahir sejak lama, tetapi semi-leluhur yang paling kuat masih jauh dari alam dewa leluhur. Ini adalah reinkarnasi baru. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tenang, tanpa campur tangan atau arahan, seperti seorang pejalan kaki. Kadang-kadang, dia bertanya-tanya apakah ada orang di luar dunia yang lebih besar yang mengawasinya dan mantan teman-temannya di Jiushu. Dari barat ke timur, berjalan keluar dari benua, melihat jauh ke kejauhan, ombak besar laut Cina Timur terlihat. Xiao Chen berjalan di atas ombak. Dia tidak datang ke sini tanpa tujuan. Beberapa penduduk asli alam abadi mengatakan bahwa ada mayat aneh yang muncul dan menghilang di sini dari waktu ke waktu. Setelah mendengar ini, dia tergerak dan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ombaknya melonjak, dan ikan raksasa melompat, mengaduk ribuan ombak. Ketika Xiao Chen melewati sebuah pulau, dia merasa bahwa pulau itu mati. Setelah mencari di pulau itu, dia menemukan bahwa itu adalah pulau zombie. Itu adalah sekelompok biksu dunia abadi yang terbunuh ketika dunia asing membantai mereka bertahun-tahun yang lalu dan dikuburkan bersama di sini. Setelah bertahun-tahun, mayat-mayat telah berubah, dan banyak mayat telah merangkak keluar dari gua dan menyebabkan kekacauan di laut di dekatnya. Wow, terdengar lolongan hantu.
Hantu-hantu yang belum sepenuhnya membuka kecerdasan spiritual mereka tetapi tubuhnya sangat kuat semuanya meraung, bergegas keluar dari gua, memuntahkan awan hitam, dan mengelilingi Xiao Chen untuk membunuhnya. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan alam abadi, tetapi dia harus membuat pengecualian. Saat ini, jika dia membiarkan hantu-hantu ini tumbuh, mereka mungkin mengancam makhluk-makhluk alam abadi. Dia melihat beberapa karakter kuat di dalamnya, dan bahkan merasa familiar. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa satu atau dua dari mereka pernah bertemu dengannya sekali di masa lalu. Kemudian, pupil mata Xiao Chen menyusut, dan dia merasa bahwa angin musim gugur sangat suram, dan hatinya sedikit dingin. Tiga bayangan terakhir yang keluar sama sekali tidak asing. Dia telah berurusan dengan mereka lebih dari sekali. Ternyata mereka adalah seorang pria dan dua binatang buas. Sosok manusia itu adalah seorang wanita dengan sosok yang anggun dan penampilan yang tak tertandingi. Itu adalah Yin Ying, putri ketiga dari kerajaan Sang Agung di alam abadi di masa lalu. Namun sekarang dia sudah mati, wajahnya pucat, matanya kusam, dan kukunya melengkung dan tajam, seperti 10 kait besi. Seorang wanita cantik dari generasinya meninggal dan berubah menjadi mayat, dan berakhir seperti ini, dengan hantu dan mayat jahat. Ini benar-benar menyedihkan. Xiao Chen merasa sedikit getir di hatinya, bukan hanya karena kesedihan Yin Ying, tetapi karena dia memikirkan banyak teman lama di masa lalu. Dua binatang buas itu, yang satu adalah Raja Merak, berwarna-warni, dengan sedikit cahaya warna-warni di bulu ekornya, dan diselimuti banyak energi yin. Binatang buas lainnya adalah kera emas bernama Jinzi, yang pernah bersaing dengan Keke di masa lalu. Pada saat ini, dia penuh dengan energi hantu dan matanya kusam. Xiao Chen terdiam. Orang-orang tua yang dilihatnya di depannya berada dalam situasi yang baik. Sebagian besar yang lain seharusnya telah dihancurkan, tidak ada yang tersisa. Sekelompok hantu mayat melolong dan bergegas ke depan dengan gelombang kabut suram. Napas kematian bertiup di wajah, dan seluruh pulau menjadi suram. Xiao Chen menghela nafas. Bagaimana dia bisa membunuh orang-orang ini? Akhirnya, dia duduk bersila di sebuah gunung di tengah pulau. Ada ribuan sinar cahaya di sekelilingnya, dan sinar keberuntungan melesat keluar, menutupi seluruh pulau. Dengan kekuatan sihirnya yang besar, dia mulai memurnikan pulau hantu ini, menghilangkan semua energi yin, memurnikan mayat-mayat hantu, dan mengubah tubuh yin mereka menjadi tubuh yang. Adapun kebijaksanaan spiritual yang dibuka kembali, dia membiarkannya tumbuh tanpa menghapusnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen pergi dari sini dan berjalan ke ombak laut Cina Timur lagi. Teman lama masa lalu, orang yang tidak melarikan diri ke dunia kematian, melihat yang satu ini, dan hampir tahu nasib semua yang lain. Tidak perlu membicarakan yang lain, dan akhir ceritanya sudah ditentukan. Laut di depan tenang, tetapi Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia terkejut. Ada sosok kurus ratusan mil jauhnya, hampir lolos dari penjelajahan spiritualnya. Dewa leluhur yang kuat, atau mungkin dewa leluhur tertinggi. Apakah dunia abadi saat ini menghasilkan dewa leluhur? Ini tidak terlalu realistis. Orang ini memberi orang perasaan yang tak terduga, jauh lebih kuat daripada dewa leluhur tertinggi pada umumnya. Namun, Xiao Chen tidak takut.
Menara 5 kaisar tergantung di atas kepalanya, berputar perlahan. Prajurit batu terkuat sepanjang masa melindunginya. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Manusia Batu, dia bisa mundur dengan tenang. Mata delusi menembus kabut dan melihat penampilan sebenarnya dari sosok itu. Hati Xiao Chen terkejut, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan datang ke depan dalam sekejap. Buddha, dia benar-benar melihat Buddha. Di masa lalu, dia pergi bersama para pahlawan 9 provinsi di kapal Zulong. Apakah dia tidak mengalami bencana? Ketika dia berada 100 kaki dari sosok kurus itu, hati Xiao Chen tenggelam. Pikiran ilahinya dapat menembus ke dalam cangkang daging Buddha tanpa halangan apapun. Tidak ada apapun di sana, seperti kekosongan tak berujung, dan tidak ada yang tertangkap. Tanpa jiwa, Buddha kehilangan jiwanya di ombak laut Cina Timur yang luas. Kepalanya botak, matanya tertutup, dan kulitnya berwarna keemasan muda. Dia tidak seperti mayat biasa. Tidak ada napas suram, tetapi tubuh emas abadi. Ya, tubuh abadi Buddha yang sebenarnya lebih keras daripada tubuh batu biasa, dan mungkin sebanding dengan tubuh Raja Batu. Di masa lalu, Buddha sangat dekat dengan dewa leluhur. Setelah 30.000 tahun, tidak mengherankan bahwa dia memiliki prestasi seperti itu. Beri dia waktu, dia pasti memiliki dasar untuk menantang Raja Batu. Di masa lalu, seorang Buddha besar lainnya, Shen Xiu, kehilangan jiwanya di Laut Terlarang. Dia meninggal karena kota mati. Kemudian, ketika dunia alien menyerbu, dia akhirnya hancur total. Apa yang terjadi? Mengapa Buddha kehilangan jiwanya? Bagaimana dia muncul di sini? Xiao Chen bergerak bersama tubuh abadi Sang Buddha, melangkah di laut yang tenang, dan kesadarannya yang kuat terus menjelajahi tubuh Sang Buddha. Dia tidak percaya bahwa orang seperti itu tidak meninggalkan apapun. Tidak ada kehampaan dalam tubuh emas abadi Sang Buddha, sekosong alam semesta asli, tanpa bintang, tanpa nebula, gelap gulita, dan keheningan mati yang tak berujung. Sang Buddha seharusnya meninggalkan beberapa petunjuk. Xiao Chen bertahan, menggunakan pagoda 5 kaisar untuk melindungi kesadarannya, dan langsung masuk ke area asal yang gelap dan kosong ini, yang seharusnya menjadi akhir dari lautan kesadaran Buddha yang kosong dan mati. Swiss. Pada saat ini, tiba-tiba ada semburan cahaya di depannya. Di ujung kehampaan gelap abadi, api yang menyala-nyala mulai menyala, dan cahaya yang menyala-nyala itu hampir membakar Xiao Chen. Ya, jika bukan karena pagoda 5 kaisar yang melindungi kesadarannya, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Kecerahan api ilahi yang menyilaukan itu berada di luar imajinasi, dan sumber api ilahi yang melonjak hampir seketika menyalakan seluruh lautan mati yang gelap dan kosong. Hanya dalam sekejap, tubuh emas Buddha yang kosong dan abadi dipenuhi dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala, tidak lagi gelap dan kosong seperti sebelumnya. Buddha! Xiao Chen berteriak, dia melihat bahwa di ujung sumber yang paling asli, ada tubuh Buddha emas kecil, hanya seukuran ibu jari, bermeditasi dengan mata tertutup, tidak bergerak. Hehehe, hahaha. Tiba-tiba, terdengar tawa arogan, dan tubuh emas abadi bergemuruh, seolah-olah 33 langit berguncang bersama. Kamu bukan Buddha. Siapa kamu? Xiao Chen terkejut. Ini tidak mungkin Buddha. Tawa arogan ini benar-benar mengejutkan, tidak bermoral, dan arogan. Sikap arogan menginjak-injak segalanya dan menjadi satu-satunya di depannya membuat orang merasa sangat tidak nyaman,
seolah-olah siapapun di depannya sangat kecil dan tidak berarti. 5 Kaisar, tidakkah kamu mengenaliku? Kata-kata arogan itu sangat dingin, dan kata-katanya tiba-tiba berubah, berkata, "Hei, itu bukan 5 Kaisar, itu hanya menara 5 Kaisar." Hehehe, tidak masalah. Akhirnya aku menemukan koordinat yang benar dan tidak tersesat dalam kehampaan. 5 Kaisar, kamu salah perhitungan, aku pasti akan kembali, kamu tunggu. Hati Xiao Chen sangat kagum. Ini tampaknya adalah orang yang mengerikan dari zaman kuno, yang sebenarnya berhubungan dengan 5 Kaisar. Siapa kau? Bocah kecil, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Cahaya keemasan yang tak berujung melonjak, dan tubuh Buddha seukuran ibu jari itu terkompresi dan langsung layu. Semua cahaya keemasan itu milik sosok misterius ini, bukan milik Buddha. Apakah kau membunuh orang-orang di kapal Sulong? Ya, itu hanya kapal reptil. Tetapi sebenarnya kapal itu membawa sekelompok keturunan 5 Kaisar. Jika aku tidak membunuh mereka, di mana keadilan? Kau, meskipun aku diasingkan ke kehampaan, tubuh dan jiwaku secara bertahap dimusnahkan. Tetapi tidak akan butuh banyak usaha untuk menghadapi semut sepertimu. Di kapal reptil, beberapa orang yang sedikit lebih kuat ingin melarikan diri, dan aku menggunakan trik mereka untuk mengikuti mereka, membelah lusinan pikiran ilahi dan akhirnya menemukan jalan kembali. 5 Kaisar mengira mereka bisa menyingkirkanku selamanya, tetapi ini tidak mungkin. Sekarang setelah aku mendapatkan koordinatnya, aku pasti akan kembali. Orang yang garang dan gila ini tampaknya memiliki asal-usul yang mengerikan, tetapi yang disebut 5 Kaisar sudah tidak ada lagi di dunia. Jika dia kembali, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sepertinya 5 Kaisar semuanya telah jatuh, hehehe. Kalau begitu setelah aku kembali, aku tidak perlu khawatir lagi. Xiao Chen menggoda, kamu bilang kamu akan dimusnahkan, sebaiknya kamu menggali kuburan untuk dirimu sendiri lebih awal. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Bahkan jika aku mati, aku akan mati di dunia ini, hehehe. Keturunan 5 Kaisar, semoga kalian beruntung. Suara garang ini sangat arogan dan menyeramkan, berkata, kamulah yang membangunkanku dari tidurku dengan menara 5 Kaisar. Asal-usulku memperoleh koordinat dunia ini dan akan mulai kembali. Cahaya keemasan yang tak berujung ini hanyalah seberkas kesadaran si pembunuh, tetapi sangat kuat. Kamu dapat membayangkan betapa mengerikan asal-usulnya. Hanya Kaisar batu kecil yang tak tertandingi yang dapat mengalahkannya. Bab 662, Peristiwa Masa Lalu. Boom! Cahaya keemasan menyala dengan ganas, menyerang Xiao Chen. Menara 5 Kaisar berguncang, dan pada saat ini ia tak terkendali dan mulai berputar secara otonom, menunjukkan momentum kuat yang tak tertandingi. Ini adalah pertempuran yang menentukan, kelanjutan dari pertempuran antara 5 Kaisar dan orang buangan di zaman kuno. Menara 5 Kaisar berputar sendiri, bersinar dengan ribuan kaki kecemerlangan. Cahaya ilahi meledak keluar dari menara batu kuno, dan segel 5 Kaisar, tinju 5 Kaisar, jari pedang 5 Kaisar, semuanya tersapu keluar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu terkoyak dalam sekejap. Momen singkat itu seperti reinkarnasi, dan apa yang disebut momen keabadian itu seperti ini. Rasanya seperti jutaan tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa, dan cahaya keemasan dan menara 5 Kaisar terjerat dan bertarung tanpa henti.
Ada miliaran kecemerlangan ilahi di sana, dan kesadaran Xiao Chen dikecualikan, dan dia tidak dapat merasakan apapun. Yang dilihatnya hanyalah cahaya yang tak berujung. Bersiul, berteriak, memukul, genderang malam dan lonceng pagi. 100.000 tahun cahaya jauhnya, sejuta tahun yang lalu, perjuangan kuno disublimasikan pada saat ini, duel yang menentukan, akhir yang gemilang. Boom! Dengan suara keras terakhir, pertempuran berakhir. Cahaya keemasan mengalir, kabutnya kabur, dan menara 5 kaisar sebesar gunung perlahan-lahan turun, secara bertahap menekan cahaya keemasan dengan momentumnya yang megah hingga runtuh. Menara 5 kaisar, suara cahaya keemasan yang padam sangat lemah, tetapi masih sangat arogan, berkata, 5 kaisar, kalian semua telah pergi, hanya menara kuno yang tersisa, tetapi itu hanya membunuh seberkas sinar dariku. Dia berkata aku akan kembali, siapa yang bisa menghentikanku? Di dunia ini, hidup cukup lama juga merupakan semacam modal. Dalam arti tertentu, aku lebih sukses daripada kalian. Hahaha, tubuh Buddha menjadi sangat gelap lagi, dan hanya tubuh Buddha emas seukuran ibu jari yang memiliki cahaya redup yang bersinar. Ia telah layu, seperti tanaman yang menyusut, kering. Xiao Chen mendekat dan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa inilah lambang Sang Buddha, sumber spiritualnya yang hampir mengering. Sang Buddha dalam bahaya, dan ia telah menderita pukulan yang serius di masa lalu. Xiao Chen ingin membantu, tetapi pada saat ini, ia tiba-tiba menemukan bahwa bayangan Sang Buddha emas bergetar. Di dalam Sang Buddha emas seukuran ibu jari, sebuah benih berakar dan bertunas, tumbuh dengan cepat. Dalam waktu singkat, benih itu menyelesaikan transformasi, dan benih itu tumbuh menjadi teratai emas, memenuhi tubuh kering Sang Buddha kecil. Tubuh Sang Buddha menanam teratai emas. Sang Buddha kecil emas menanam teratai emas dengan tubuhnya, dan tampaknya ia telah melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak berujung. Baru hari ini ketika cahaya keemasan dari dunia luar hancur, ia mulai tumbuh. Xiao Chen merasakan napas yang kuat perlahan mengalir keluar dari tubuh Sang Buddha yang kering. Pada saat ini, tubuh Sang Buddha yang layu itu tampaknya secara bertahap hidup kembali dan perlahan pulih. Mungkin, secara tegas, itu adalah teratai emas yang tumbuh dan pulih. Tubuh Buddha menanam teratai emas, yang merupakan perubahan yang kuat dan berjangkauan luas. Xiao Chen perlahan-lahan menarik diri dari tubuh Buddha, dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Menara 5 kaisar berada dalam kekacauan dan kabut, tergantung di atas kepalanya. Jika dunia luar mengganggu perubahan Buddha sendiri, itu tidak akan baik baginya. Xiao Chen melihat Buddha yang hilang itu berangsur-angsur menghilang di kedalaman laut yang luas, dan dia tidak mengejarnya. Dia percaya bahwa begitu jiwa Buddha bangun suatu hari, perubahan yang mengguncang bumi pasti akan terjadi. Xiao Chen mengunjungi tempat terakhir di dunia keabadian, yang merupakan pulau dewa yang tergantung di langit, tetapi pada saat ini sunyi, rumput dewa layu, pohon dewa layu, dan suram. Ini adalah kediaman Ciyu. Xiao Chen pernah ke sini di masa lalu. Dia melihat beberapa tulang kering di sini. Mereka adalah budak dewa yang diambil Ciyu dari beberapa pria muda yang kuat dan berubah menjadi, dan sekarang mereka sudah mati. Di masa lalu, Ciyu pernah berkata bahwa jika beberapa pemuda kuat mengalami malapetaka yang mematikan, mereka dapat dibangkitkan kembali dengan esensi dan darah di sini, tetapi itu jelas mustahil.
Jin Sanyi dan yang lainnya telah menghilang selama bertahun-tahun dan belum muncul kembali. Ciyu sendiri sekarang mati atau hidup, dan esensi darah di sini telah mengering, jadi mustahil bagi beberapa prajurit muda untuk dibangkitkan. Setelah itu, Xiao Chen meninggalkan alam abadi dan memasuki alam kutukan, alam ki, alam jiwa, dan akhirnya memasuki lembah senjata pemakaman di alam jiwa. Beberapa senjata dewa leluhur yang kuat telah hilang. Xiao Chen menjelajahi pikiran spiritual dari beberapa senjata dewa lainnya dan akhirnya tahu apa yang terjadi. Bagua Kuningan telah lama memutuskan rantai besi dan mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi tidak lama kemudian ia diambil oleh Fuxi yang terlahir kembali. Adapun senjata dewa yang terbuat dari lumpur dewa leluhur di era sebelumnya, itu juga tidak ada di lembah senjata pemakaman dan diambil oleh Nuwa. Suiren juga muncul ribuan tahun yang lalu, memegang pisau yang setengah patah, yang dikombinasikan dengan unicorn hitam di lembah untuk membentuk pisau unicorn yang sempurna. Di masa lalu, Xiao Chen pernah mengeluarkan setengah dari pisau patah hitam dari Pulau Naga, yang merupakan sisa setengah dari pisau unicorn. Kemudian, dia tidak menyangka pisau itu terbang ke istana surgawi Yachao dengan sendirinya dan menghilang. Itu awalnya adalah senjata ajaib Yachao, tetapi Yachao sudah meninggal. Yachao dan Suiren adalah teman dekat, jadi tidak mengherankan bahwa dia dapat menemukan setengah dari pedang yang patah di reruntuhan Yachao setelah dia dilahirkan kembali. Di lembah pemakaman, semua senjata ajaib leluhur diambil. Mereka akan memulai transformasi baru dan menghadapi perang yang lebih brutal. Semua ini menunjukkan bahwa akan ada pertempuran yang mengejutkan dan sengit di masa depan. Akhirnya, Xiao Chen meninggalkan 4 dunia dan memasuki Jiushu. Ribuan tahun telah berlalu dengan cepat. Sekarang peradaban teknologi Jiushu telah berkembang ke periode yang sangat mulia, dan bahkan menimbulkan ancaman tertentu bagi peradaban dewa dan iblis. Akan tetapi, saat ini tidak ada peradaban dewa dan iblis yang sesuai di Jiushu. Hanya beberapa kultivator yang selamat dari tanah ini setelah Perang Kuno. Xiao Chen berjalan ke tepi Sungai Kuning. Peta 7 iblis telah lama menghilang, tetapi desa Zulong tidak muncul kembali. Desa kuno zaman prasejarah itu tampaknya telah menghilang. Saat ini, ada gedung-gedung tinggi dan gedung pencakar langit di mana-mana. Baja dan beton menutupi aroma bunga dan tanaman. Desa Zulong, yang seperti surga, telah menghilang selamanya di sungai sejarah yang panjang. Salju beterbangan dan tanahnya putih. Xiao Chen berdiri di atas gedung pencakar langit dan memandangi tanah yang luas. Pada saat ini, suasana hatinya naik turun. Kampung halamannya tepat di depannya, tetapi semuanya telah hilang dan berubah total. Akhirnya, dia menghela napas, menyusuri Sungai Kuning, berjalan keluar dari Kyushu, dan menuju ke barat di tengah salju tebal, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang kabur. Dia tidak terbang, tetapi mengukur tanah dengan kakinya, mengingat banyak kejadian masa lalu. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen datang ke barat dan melihat sebuah bar yang familiar di kota yang tidak mencolok. Ya, dia pernah melihatnya 30.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia datang ke barat bersama Asa Polang dan yang lainnya, melewati sebuah hotel kecil, dan segera menyaksikan acara akbar ketika Lan Nuo mencapai status semi-leluhur. Itu masih tempat ini, masih kota kecil ini. Meskipun telah memasuki era peradaban teknologi, tempat itu masih mempertahankan penampilan aslinya.
Saya tidak tahu apakah itu digunakan sebagai objek wisata antik atau karena alasan lain. Xiao Chen berjalan ke bar dan mendongak untuk melihat sosok tua. Ekspresinya langsung terkejut. Seperti yang diharapkan, dia melihat seorang kenalan, Kai Luo. Kai Luo, seorang ilusionis jenius, pernah menentang Xiao Chen di Pulau Naga, tetapi kemudian dendam itu hilang bersama angin. Dia tinggal sendirian di barat dan menjalani kehidupan biasa. 30.000 tahun kemudian, mereka bertemu lagi dan tidak bisa berkata-kata. Jejak kegembiraan tiba-tiba muncul di mata tua Kai Luo yang keruh. Dia beruntung bisa selamat. Dia telah hidup sendiri selama 30.000 tahun. Segala sesuatu di masa lalu seperti ilusi. Semua orang mati. Tidak ada orang sezamannya di dunia ini. Itu seperti mimpi buruk yang menghantui pikirannya. Hari ini, dia beruntung bertemu dengan seorang teman lama, yang membuat jantungnya yang hampir mati rasa berdegup kencang. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Mereka duduk dengan tenang di dekat kompor. Masing-masing dari mereka mengambil segelas minuman keras dan meminumnya perlahan. Bagi Xiao Chen, Kai Luo di depannya tidak dapat membantunya. Sekarang bertemu dengannya hanya mewakili makna khusus baginya. Sama seperti mayat putri ketiga Yin Ying dari kerajaan Sang Agung muncul, mengingatkannya bahwa masa lalu telah berlalu. Apakah kamu akan meninggalkan Jiushu selamanya? Kai Luo bertanya setelah waktu yang lama. Aku akan pergi, tetapi aku akan kembali suatu hari nanti. Xiao Chen pergi di tengah angin dan salju. Setelah berjalan melalui dunia barat dan kemudian bepergian ke seluruh Jiushu dan luar negeri, musim dingin yang parah telah berakhir. Angin musim semi bertiup, dan bunga sakura berguguran. Kami menghitung bunga sakura yang berguguran di bawah naungan pohon, seolah-olah itu adalah tahun-tahun yang berlalu. Di sebuah pulau, ketika Xiao Chen mendengar kalimat ini, dia merasa sedikit tertarik, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah dua anak berusia 13 atau 14 tahun yang mendesah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Anak laki-laki muda seperti itu berpura-pura dalam, yang benar-benar membuatnya tertegun selama beberapa detik. Bagaimana mungkin orang antik yang telah hidup selama puluhan ribu tahun merasa seperti itu? Tiba-tiba, Xiao Chen tercengang. Di bawah pohon sakura, seekor kura-kura kecil bercangkang putih merangkak diam-diam, seolah-olah mencoba melarikan diri. Kedua anak kecil itu segera melangkah maju dan menghalangi jalannya dengan dua pasang kaki. Kura-kura bercangkang putih itu membuat Xiao Chen merasa sangat familiar. Setelah mengamati dengan saksama, dia terkejut menemukan bahwa ini, seharusnya kura-kura bercangkang putih dari masa lalu, atau bisa disebut Raja Naga. 30.000 tahun telah berlalu, dan Raja Naga dari masa lalu seharusnya setidaknya telah tumbuh ke alam dewa leluhur. Mengapa dia menyelinap saat ini dan dihentikan oleh dua anak kecil? Hati Xiao Chen tergerak, dan dia melangkah maju, tanpa basa-basi mengetuk dahi kedua anak laki-laki itu, ingin memberi mereka dua tamparan. Dong, dong. Dua tamparan keras, jari dan dahi saling bersentuhan, dan bekas merah berdarah muncul di kepala mereka. Namun, bukan Xiao Chen yang mengetuk kepala kedua anak laki-laki itu, tetapi Xiao Chen yang dipukul. Kura-kura bercangkang putih kecil di tanah itu berguling beberapa kali dengan berlebihan, memegangi perutnya dan berguling-guling di tanah dan tertawa diam-diam, tampak licik sebisa mungkin. Pada titik ini, Xiao Chen yakin bahwa itu pasti kura-kura bercangkang putih kecil yang licin dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu siapa kedua anak laki.
Laki di depannya. Anak-anak muda, apakah kalian tidak mengenaliku? Tepat seperti yang ditebak Xiao Chen, kedua anak laki-laki itu memanggilnya anak laki-laki. Kau adalah. Dengan kilatan cahaya, kedua orang itu berubah menjadi tatapan lain, satu kura-kura tua tampak goyang dan tua, dan lelaki tua lainnya memiliki wajah seperti sasaran sepatu, sejumput janggut kambing, dan penuh energi. Ternyata itu adalah kura-kura batu tua dan kaisar batu dari masa lalu. Itu kau. Xiao Chen terkejut dan berkata, kau. Tentu saja kita orang yang sama. Keduanya berkata serempak. Xiao Chen tertegun dan merasa sedikit tidak percaya, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia merasa memang seharusnya begitu, karena kepribadian mereka terlalu mirip. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat pada orang lain, tengkorak tua itu. Tengkorak tua itu pernah berkata bahwa ketika tubuh aslinya jatuh, dia telah terbelah menjadi satu atau dua gumpalan pikiran ilahi dan lolos dari bencana, dan Xiao Chen seharusnya melihatnya. Ya, kau telah menebaknya. Tengkorak itu juga kita. Kedua lelaki tua itu tersenyum bersamaan. Bukannya mereka berpura-pura menjadi misterius di masa lalu. Sebelum bertemu dengan tengkorak tua itu, kura-kura batu tua itu masih mengingat beberapa hal di masa lalu. Adapun Kaisar Batu, dia hanya mengingat namanya di masa lalu, tetapi tidak mengetahui kejadian masa lalu. Aku ingin monumen langit ketujuh. Xiao Chen tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak kepada kura-kura batu tua. Bab 663, Hukum Mistik. Prasasti surgawi ketujuh sangat penting bagi Xiao Chen. Prasasti itu adalah ringkasan dan sublimasi dari metode misterius dari 6 prasasti surgawi pertama. Dia harus melihatnya dengan jelas. Kura-kura tua itu terukir di prasasti batu, jadi dia tentu tahu banyak tentangnya dan harus tahu keberadaan prasasti surgawi ketujuh. Kura-kura batu tua itu bergoyang dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu di mana prasasti surgawi ketujuh sekarang. Selain itu, aku sudah memberitahumu bahwa jika kamu ingin mempraktikkan metode suci prasasti surgawi ketujuh, kamu harus mengendalikan tanda surgawi dari 6 prasasti surgawi pertama. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, semua prasasti surgawi telah hilang. Tidak ada cara untuk menemukannya. Bagaimana aku bisa mendapatkan tanda surgawi itu? Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Prasasti surgawi tumbuh. Kura-kura batu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin menemukannya, kamu harus membiarkannya tumbuh lagi. Xiao Chen memperkirakan bahwa dia mungkin masih belum mampu mengalahkan kura-kura tua itu sekarang, jadi dia harus menahan amarahnya dan bertanya, Tuan Wang, tolong jangan membuat kami penasaran. Bagaimana kami bisa membuat prasasti surgawi muncul? Dia tentu saja tidak percaya pada apa yang disebut berkembang. Sebenarnya sangat sederhana. Anda tidak perlu mencari prasasti surgawi. Jika Anda mempraktikkan metode mistik prasasti surgawi secara menyeluruh, Anda secara alami akan dapat merasakan di mana prasasti surgawi yang Anda latih berada. Kura-kura batu tua itu berjalan santai dan perlahan. Dengan suara klik ringan, dia secara tidak sengaja menginjak kura-kura kecil bercangkang putih di tanah. Anda melakukannya dengan sengaja. Kura-kura kecil bercangkang putih itu memutar matanya dan pingsan. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya kura-kura tua itu. Berlatihlah dengan saksama. Xiao Chen merasa bahwa dia telah melatih 6 prasasti surgawi pertama. Bukankah ini termasuk saksama?
Apakah Anda pikir Anda telah menyelesaikan latihan, dan Anda telah menguasainya secara menyeluruh? Kura-kura batu tua itu meliriknya dan berkata, itu masih jauh. Legenda mengatakan bahwa ada kekuatan besar di zaman kuno. Setelah berlatih hingga alam ekstrim, dia bisa langsung memanggil prasasti surgawi dan menggunakannya. Memanggil prasasti surgawi. Xiao Chen terkejut. Dia tahu betul bahwa prasasti surgawi itu kuat dan menakutkan. Dia telah menunjukkan kekuatan besar hanya dengan menggunakan tanda surgawi. Ya, dimanapun prasasti surgawi itu berada, tidak peduli seberapa jauhnya, selama kamu berlatih metode mistik prasasti surgawi hingga alam tertinggi, kamu dapat memanggil prasasti surgawi untuk digunakan sendiri. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di surga atau bumi yang dapat menolak. Xiao Chen tidak akan pernah meragukan ini. Satu prasasti surgawi dapat menekan dunia. Jika beberapa prasasti surgawi dipanggil pada saat yang sama, dapat dibayangkan bahwa lawan manapun akan ditekan sampai mati. Memanggil prasasti surgawi hanyalah legenda. Apakah ada yang bisa melakukannya? Itu tidak mungkin lagi. Kura-kura batu tua itu berbicara perlahan, berkata, dengan kultivasimu saat ini, kau masih jauh. Belum lagi alam pamungkas, bahkan jika kau benar-benar transparan, kau masih jauh. Xiao Chen menundukkan kepalanya dan merenung. Ia merasa bahwa meskipun metode mistik prasasti surgawi dapat digunakan, beberapa metode memang tidak terlalu lancar, dan bahkan metode mistik itu mandek, menghalangi aliran kekuatan ilahi. Aku telah mempraktikkan metode mistik Tianbei ini selama lebih dari 30.000 tahun, dan aku yakin aku hampir dapat melakukannya secara terbalik, tetapi mengapa aku selalu merasa ada kekurangan? Mempraktikkan metode Tianbei kuno membutuhkan risiko besar. Dan tidak semua orang cocok untuk itu. Meskipun orang-orang dengan fisik ini sama langkahnya dengan bulu dan tanduk unicorn, ada sejumlah dari mereka sepanjang zaman. Namun, legenda mengatakan bahwa hanya ada 5 orang yang benar-benar berkultivasi ke keadaan sempurna, dan mereka semua telah meninggal. Bagaimana seseorang dapat berkultivasi ke keadaan sempurna? Tanya Xiao Chen. Hanya 3 atau 5 orang yang telah jatuh yang mengetahui hal ini. Kura-kura batu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya tergantung padamu. Pada saat ini, Kaisar Shizong yang selalu tersenyum membelai janggutnya dan berkata, mempraktikkan metode mistik prasasti surgawi membutuhkan keberanian besar, ketekunan besar, dan semangat besar. Apakah aku pengecut? Aku pikir kamu kekurangan sesuatu. Kerutan menumpuk di wajah Kaisar Shizong yang kering dan kurus. Dia mengerutkan kening dan berkata, berlatih adalah untuk mengolah tubuh dan pikiran seseorang, dan kamu tidak pernah benar-benar melepaskan tubuh dan pikiranmu. Petik 2. Apakah aku tidak cukup terbuka? Xiao Chen mempertanyakan ini. Dia telah mengalami pasang surut dan segala macam kesulitan. Bagaimana dia bisa takut akan hidup dan mati? Apa ini? Kaisar Shizong menunjuk ke sebuah lingkaran cahaya di atas kepala Xiao Chen, berbentuk seperti pagoda, tergantung di kehampaan. Swiss. Cahaya itu menyala, dan Xiao Chen mengorbankan pagoda 5 kaisar di tubuhnya. Kaisar Shizong dan kura-kura batu tua itu semua terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat benda suci legendaris ini. Namun, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka segera menjadi tenang. Kaisar Shizong menunjuk ke menara 5 kaisar dan berkata, untuk apa kau menggunakannya?
Melawan musuh. Itu saja. Kaisar Shizong mengangguk, lalu berkata, apa yang kau gunakan untuk melawan musuh di masa lalu? Peta dewa, gulungan kuno, tanda surgawi. Sekarang, yang perlu kau lakukan adalah merenungkan dirimu sendiri. Dari masa lalu hingga sekarang, apakah kau pernah benar-benar menggunakan metode mistik prasasti surgawi? Kaisar Shizong menatapnya dan berkata, kau selalu mengandalkan benda-benda suci, dan jarang menggunakan metode mistik sejatimu untuk pertarungan pamungkas. Kura-kura batu tua itu juga mengangguk dan berkata, jika kau diminta untuk meninggalkan peta dewa, membuang gulungan kuno, dan meninggalkan menara 5 kaisar, apakah kau masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi manusia batu? Xiao Chen mengerutkan kening. Ia selalu terbiasa menggunakan peta dewa untuk membuka jalan dan gulungan kuno untuk membunuh musuh. Tampaknya ia benar-benar mengandalkan benda-benda eksternal untuk melawan musuh. Selama ini, ia telah mengembangkan rasa ketergantungan yang serius. Jika ia meninggalkan benda-benda suci ini, apalagi melawan Raja Batu, bahkan jika ia menghadapi manusia batu biasa, ia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Secara objektif, kultivasinya yang sebenarnya sudah sangat kuat, tetapi ia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Raja Batu. Sekarang, kau seperti anak kecil, memegang senjata tajam di tenggorokan Chengren. Jika suatu hari, kau kehilangan bilah tajam itu, bagaimana kau akan menghadapinya? Xiao Chen mengangguk tanpa suara. Berpikir kembali dengan saksama, ia menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Meskipun berbagai benda suci itu kuat, mengandalkannya terlalu dini akan membelenggu potensimu sendiri. Awalnya, itu seperti berjalan dengan kruk, dan kemudian seperti mengenakan belenggu. Metode mistik prasasti surgawi membutuhkan keberanian dan ketekunan yang besar untuk berlatih, tetapi kau dibatasi oleh dirimu sendiri. Melihat kembali ke masa lalu, memang demikianlah masalahnya. Ia terbiasa mengandalkan beberapa harta pertempuran, dan sekarang ada baiknya untuk waspada dan berubah. Aku ingin berlatih metode tertinggi, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri. Bisakah aku benar-benar meninggalkan peta ilahi, membuang gulungan kuno, dan membuang menara 5 kaisar? Peta ilahi dan gulungan kuno telah diberikan kepada Keke. Sekarang hanya menara 5 kaisar yang ada padanya. Dia memutuskan untuk menyegel harta karun ini terlebih dahulu dan tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Jika aku menyimpannya bersamamu, itu pada akhirnya akan digunakan sebagai andalan. Aku perlu membuat tekad yang kuat. Kaisar Batu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus bersedia menyerah. Hanya dengan menyerah kamu bisa mendapatkan. Ketika dia benar-benar sempurna, tidak akan terlambat untuk menemukan beberapa harta karun lagi. Petik 2. Baiklah, aku akan menyerahkan menara 5 kaisar kepadamu. Xiao Chen melepas menara 5 kaisar di atas kepalanya tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Kaisar Batu. Meskipun dia dapat mendengarkan suara halus Dao Agung saat berlatih di menara 5 kaisar, fondasinya adalah hukum mistik prasasti surgawi. Jika dia ingin benar-benar menerobos, dia harus melacak sumbernya. Dia harus rela menyerah, melepaskan, mengesampingkannya untuk sementara, dan menolak segala macam godaan. Kura-kura kecil bercangkang putih yang dipukul hingga tak sadarkan diri oleh kura-kura batu tua itu telah terbangun saat ini, meneteskan air liur di menara 5 kaisar, dan tiba-tiba berbalik dan melompat, langsung berubah menjadi harta karun yang agung.
Dia mengulurkan cakar kura-kuranya ke Xiao Chen dan berkata, "Aku bersedia mengenakan belenggu menara 5 kaisar dengan ketekunan yang besar, keberanian yang besar, dan kebijaksanaan yang besar, dan aku bersedia memaksakan semua masalah padaku dan menderita untukmu." Baji, kura-kura batu tua itu bergoyang dan tampak sangat lambat, tetapi hal itu membuat kura-kura bercangkang putih tidak dapat menghindar. Ia menginjaknya sekaligus, dan menginjaknya lagi, membuatnya memutar matanya. "Anak muda, kau tidak tahan dengan belenggu seperti ini. Jika kau memakainya, para raja akan mengulitimu hidup-hidup. Minggirlah dengan jujur. Kau melakukannya dengan sengaja." Kura-kura bercangkang putih itu berjuang keluar dari bawah cakar kura-kura besar itu, tetapi hanya sempat gemetar 2 kali dan mengatakan ini, lalu memutar matanya dan pingsan. Ketika Xiao Chen sudah tahu bahwa meskipun dunia alien runtuh, fondasinya yang kuat tidak rusak. Hari ini, hal itu dikonfirmasi oleh Kaisar Batu, dan rasanya berbeda. Asal-usul dunia alien itu misterius dan fondasinya sangat dalam. Mungkin sulit baginya untuk menghancurkannya, dan kebanyakan dari mereka harus menghadapi orang-orang terkuat di setiap era di Jiushu masa lalu, karena orang-orang ini ditangkap oleh dunia alien dan dikorbankan sebagai alat pertempuran yang kuat. Setelah tinggal di pulau ini selama sehari, Xiao Chen mempelajari banyak informasi dan mengisi kekosongan selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, Xiao Chen memberitahu orang lain tentang pertemuannya dengan Sang Buddha dan pengetahuannya tentang kembalinya seorang raksasa kuno tertentu. Hehehe, Kaisar Shizong mencibir, dunia saat ini bahkan lebih tidak terduga daripada sebelum zaman kuno. Jika dia benar-benar mencapai level itu, dia akan langsung menjadi abu setelah kembali. Bahkan orang yang kuat seperti Kaisar Batu Kecil pun berakhir seperti itu. Saya khawatir orang itu tidak akan memiliki akhir yang baik, tetapi kami juga akan memperhatikan untuk menghindari kecelakaan. Xiao Chen akan mulai berlatih sendiri dan benar-benar memahami metode misterius prasasti surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, dan Xiao Chen berlatih sendiri di sebuah pulau selama lebih dari 500 tahun. Dia merasa bahwa tubuh dan pikirannya kosong. Metode misterius pada prasasti surgawi bersisi 6 itu mengalir padanya, memancarkan cahaya yang seperti mimpi. Baru setelah 500 tahun kemudian dia perlahan membuka matanya. Tahun-tahun itu sunyi, bintang-bintang bergerak, dan 1000 tahun telah berlalu. Di dunia, 1000 tahun hanyalah 2 kata, dan tidak tampak sangat lama saat ditulis, tetapi pada kenyataannya, itu adalah periode waktu yang sangat lama. 1000 tahun cukup untuk mengubah dinasti beberapa kali, dan itu cukup bagi sebuah peradaban untuk memiliki perkembangan jangka panjang. Peradaban teknologi Jiushu berubah setiap hari, dan telah bergegas ke langit berbintang yang jauh, mengantar masuk era baru. 7 hari di gua, 1000 tahun di dunia. Ini adalah waktu abadi yang para kultivator peradaban dewa dan iblis harus berhadapan sendiri. Tetapi dibandingkan dengan para raja batu itu, pengalaman Xiao Chen masih sangat halus. Sekarang perjanjian 30.000 tahun tidak berlaku lagi, hati Xiao Chen setenang air, dan dia menutup matanya lagi dan mulai berlatih dengan tenang. 1000 tahun berlalu dalam sekejap, dan baru kemudian dia berdiri. Setelah 2000 tahun berlatih, Xiao Chen menemukan banyak masalah. Metode misterius prasasti surgawi lebih misterius dan rumit dari yang dia bayangkan. Apa yang disebut transparansi adalah masalah besar. Namun, dia akhirnya mendapatkan sesuatu.
Persepsinya tentang dunia luar menjadi semakin tajam, dan dia tampaknya merasakan keberadaan beberapa prasasti surgawi. Dia akan mulai mencari prasasti surgawi, mengumpulkan tanda surgawi, dan mempraktikkan metode mistik prasasti surgawi berikutnya. Hari ini, dia langsung merobek ruang dan melangkah ke dunia kutukan. Di alam kutukan, formasi tak tertandingi di masa lalu telah lama dihancurkan, tetapi sekarang lebih penuh vitalitas, dengan gunung-gunung hijau dan pohon-pohon kuno di mana-mana. Xiao Chen berdiri di atas jurang, melihat ke bawah ke lubang gelap. Indra spiritualnya menuntunnya ke sini, dan pada saat ini dia merasakan napas dari sebuah prasasti surgawi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan perlahan-lahan meraih ke dalam jurang. Dengan suara ledakan yang keras, seluruh jurang berguncang, dan Xiao Chen berjuang untuk meraih prasasti batu setinggi sekitar 10 kaki. Cici. Xiao Chen tiba-tiba mendengar suara menerobos udara, dan energi pedang yang tak berujung melesat dari jurang, dan sinar cahaya yang menyilaukan mencapai langit, seolah-olah akan merobek penghalang dunia besar. Itu, Xiao Chen merasakan napas yang sangat familiar, dan sebuah nama yang sangat jauh melompat keluar dari lautan ingatannya, si iblis pedang dugu dengan pedang besi melintasi langit.